sok ngeritik wali kota tidak punya solusi. Oh, penamen. Cuma ngeritik tok. Ya kritik itu sebuah lembaga sekelas LBH dan Kontras harusnya kritik tapi ada solusinya itu loh. Ya, harusnya begitu. Oh, tidak punya solusi ya gimana? Kejahatan yang tidak mungkin berkurang ini. Konyol banget itu kalau gitu. Sekarang apa pernah LBH dan Kontras mendatangi korban begal? Pernah nggak? Tanya mereka, mengalami kerugian nggak? Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Ini lagu begal sama geng motor ini saya lumayan terkejut juga tuh dengan pernyataan LBH Medan maupun Kontras Sumatera Utara tuh. Di sana lagi ini begal sama geng motor ini. Itu dua lembaga tuh menyerang Mas Bobi Nasution, wali kota Medan. Nah, LBH itu lembaga bantuan hukum, sedangkan Kontras itu kepanjangan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Oh, semua udah paham pasti ya. Mereka ini LSM, lembaga swadaya masyarakat. Kedua organisasi ini mengkritik pernyataan Mas Bobi yang meminta aparat keamanan tembak mati bagi begal yang berulah di Medan sana. Wow, Medan itu tenan itu meresahkan masyarakat itu. Nah, wali kota Medan itu tentu meminta kepolisian menembak itu juga nggak sembarangan. Ya mesti nganggo aturan yang sudah berlaku dari aparat itu sendiri. Itu kalau seperti itu tandanya kejahatan di Medan itu sudah sangat meresahkan. Masyarakatnya wedi ngantian metu wengi lho. Kategori meresahkan bisa intensitasnya itu meningkat. Atau kejadiannya lumayan sering. Bisa juga karena kekejamannya yang sangat meningkat. Nah, itu menjadi statement Mas Bobi itu untuk menembak para begal yang mempunyai kekejaman yang luar biasa. Ya tentu pakai aturan yang benar, sesuai aturannya aparat kepolisian. Nah sekarang gini aja deh. Mengapa LBH dan Kontras hanya menyorot sikap wali kota? Mengapa tidak coba membantu? Misalnya identifikasi saja tuh begal-begal di Medan itu siapa pelakunya, atau daerah dari daerah mana mereka itu, ya datangi mereka. Nah sampaikan kalau membegal jangan terlalu seringan atau jangan terlalu kejam. Begal dikandani. Coba apa yang sudah mereka lakukan itu, atau membantu pemerintah daerah mencegah pembegalan itu Kontras sama LBH itu. Kalau kepala daerah sampai bilang begitu, Mas Bobi bisa sampai bilang begitu, artinya perilaku mereka itu tidak bisa dibenarkan, tidak bisa ditoler lagi. Sudah banyak program yang diberikan Pemkot Medan itu, yang saya baca itu sudah banyak. Harusnya ada kepedulian. Nah, para begal itu mbok ya insaf gitu loh. Wah, ini Om Begawan mungkin dipercaya. Nah, atau monggo silahkan LBH dan Kontras melakukan pelatihan pada begal kalau bisa, agar juga menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia atau HAM. Saged mboten niku, bisa enggak? Sehingga kalau mau melakukan kejahatan, kula nuwun dulu, bahasa Jawa itu, permisi dulu. Maaf, saya mau melakukan kejahatan, supaya gitu. Ada sopan santunnya itu kejahatan. Minta pada korban baik-baik. Kalau tidak dikasih ya jangan maksa. Nah, bisa nggak seperti itu? Mengapa Pemda dan aparat penegak hukum selalu yang disalahkan? Padahal mereka membela masyarakat biasa. Orang yang bekerja cari nafkah dengan penuh keringat, tenaganya, tidak melanggar aturan itu masyarakat. Menjalani kehidupan tanpa merugikan orang lain. Atau LBH dan Kontras melakukan pelatihan pada preman-preman itu. Dikumpulin, ayo sini, tak kasih perhatian. Supaya tidak melakukan kejahatan. Bisa enggak? Ya. Nah coba, apa sih yang sudah mereka lakukan pada pelaku-pelaku kriminal? Ya bantulah gitu, jangan kritik yang kita mau mengamankan, membuat aman sebuah wilayah. Kalau cuma komentar doang, mau ngomong
tok gitu loh. Anak TK-nya ya pinter ngomong ora bayar. Itu ya bisa itu. Aparat tidak boleh sewenang-wenang. Tapi pelaku kejahatan bebas melakukan kekejaman yang luar biasa. Nah, apa maksudnya kalau begitu? Tapi kemana? Kalau aparat tidak bertindak, ya, tidak melakukan upaya untuk masyarakat bisa jadi tenang dan nyaman dan aman. Ya, gini aja deh. Jika memang aparat tidak boleh melakukan tindakan tegas, orang untuk nembak, orang untuk nyekel, orang untuk apa, datangi wali kota. Mas Bobi datangi itu. Ajukan program mengantisipasi munculnya begal. Corone piye itu loh. Kira-kira seperti apa programnya? Atau kasih masukan pada wali kota. Sebaiknya bagaimana mengurangi kriminalitas di Medan yang sekarang sudah mulai meresahkan masyarakat itu. Gimana sok ngeritik wali kota tidak punya solusi. Oh, penamen. Cuma ngeritik tok. Ya kritik itu sebuah lembaga sekelas LBH dan Kontras harusnya kritik tapi ada solusinya itu loh. Ya, harusnya begitu. Oh, tidak punya solusi ya gimana? Kejahatan yang tidak mungkin berkurang ini. Konyol banget itu kalau gitu. Sekarang apa pernah LBH dan Kontras mendatangi korban begal? Pernah nggak? Tanya mereka mengalami kerugian nggak? Fisik atau harta? Rugi materi berapa? Rugi material berapa? Apa yang pernah jadi korban begal tidak merasa trauma? Ya pasti trauma para korban-korban itu. Tidak punya ketakutan berlebihan, pasti punya ketakutan. Apalagi yang sampai ditodong pisau, diancam celurit. Belum kalau ada yang bawa pistol itu. Ya, ngeri banget itu masyarakat jadi nggak aman dan nyaman. Nggak berani keluar malam itu. Apa staf LBH dan Kontras belum pernah mengalaminya? Coba kalau pernah mengalami ya. Tapi ya semoga tidaklah, janganlah. Bahaya, sangat berbahaya dan menimbulkan trauma seumur hidup itulah. Pernyataan Mas Bobi itu harusnya dilihat sebagai upaya penegak menenangkan warga. Membuat warga Medan agar menjadi aman nyaman hidup di wilayah kota Medan ini. Menenteramkan masyarakat, melindungi serta menjamin keselamatan kehidupan penduduk masyarakat di Medan. Dan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan Mas Bobi itu tidak milih-milih. Program bantuan usaha, oke. Bantuan modal digelontorkan. Melakukan pelatihan keterampilan dan lainnya sebagai upaya agar warga Medan bisa bekerja mencari nafkah dan hidup sewajarnya juga dilakukan. Lah begal, rampok, copet, jambret, geng motor serta kejahatan sejenisnya itu dilarang undang-undang. Nggak mungkin diizinkan oleh semua aparat kepemerintahan. Gimana? Masa ada pelaku mau dilindungi seperti itu? Ya kan enggak, harus diberantas, harus dicegah. Nah, apa pembelaan 2 LSM itu yang bisa kita terima? Coba apa? Ini jadi aneh kan? Masa ada organisasi di masyarakat bela-bela pelaku kejahatan? Yo janganlah. Misalnya pernyataan Mas Rahmat Muhammad, itu koordinator Kontras Sumatera Utara, menilai yang disampaikan Mas Bobi itu penegakan hukum di luar hukum. Apa ini benar hukum di luar hukum? Ini bukan kata saya loh, ini bukan kata Begawan ini kata Mas Rahmat Muhammad loh ini. Tapi kata Kontras Sumut ini, lah kok yang disalahkan penegak hukumnya? Ini menurut Begawan ini. Kok sih disalahi penegak hukumnya? Sementara pelaku kejahatannya tidak dikomentari. Nah, siapa sih para begal itu? Sehingga membuat Kontras tidak menghujat para pelaku kejahatan. Apa kontribusi Kontras Sumut ke pemerintah daerah selama ini? Apa ada korelasinya itu antara begal dengan Kontras Sumut? Wah, ini saya nggak nuduh loh ini cuma bertanya-tanya loh. Jadi Kontras mestinya turut mengomentari para pelaku kejahatan itu harus bagaimana, harus dikapake, kudu dikapake loh bahasa Jawanya itu. Memangnya para begal itu kalau berbuat selalu menghormati hak-hak korban, kula nuwun dulu, permisi dulu, tidak ada pemaksaan, tidak ada pelecehan, tidak menakut-nakuti gitu. Ya, jadi korban menyerahkan harta bendanya secara ikhlas dan sukarela. Oh ya golek sumbangan itu. Oh ya enggak lah. Kalau perampok begal ya memaksa dengan kekerasan. Juga pada
itu Mas Ali Nafiah dari LBH Medan. Dia menyampaikan penegakan hukum harus taat aturan hukum dan berlandaskan pada hak-hak asasi manusia. Loh, ini gimana ini? Lah seruan Bobi dinilai dugaan pembunuhan tanpa prosedur hukum. Lah kok keduanya sama saja di dua lembaga ini? Tidak menilai bagaimana kejahatan yang dilakukan. Apa tidak termasuk pelanggar hukum mereka itu? Yang begal-begal itu apa tidak masuk kemarin hukum tuh? Ya memang yang diperlukan sebagai penyeimbang pemerintah ini. Harusnya kedua lembaga itu harus menjadi penyeimbang pemerintah. Selain ada wakil rakyat, DPRD. Ya tapi pernyataannya kok timpang gini nih dua lembaga ini. Ini ada kepentingan apa sih mereka ini? Bela-belain begal. Gini aja lah. Kenapa Mas Bobi mendorong tindakan tegas dari aparat? Sebab polisi itu punya SOP. Nah, ada aturan untuk menindak tegas pelaku kejahatan dan itu tidak sembarangan. Nah, pernyataan Mas Bobi itu bisa kita lihat sebagai dukungan upaya dan supaya penegakan hukum tidak ragu ketika melihat ada kejahatan, bertemu atau bahkan jadi korban wara begal itu. Lah kalau dukungan tidak diberikan pada penegak hukum, kemudian masyarakat malah main hakim sendiri, malah ciloko itu jauh lebih berbahaya. Beberapa kali kita mendengar pelaku kejahatan tewas mutiar itu digebukin masyarakat itu. Pelaku kejahatan tewas mengenaskan karena masyarakat main hakim sendiri. Secara pribadi sulit untuk mencegah main hakim sendiri kalau sudah menemui kejahatan di depan mata para masyarakat. Apalagi bila korban bisa melawan dan kebetulan banyak orang di sekitarnya. Ya silakan. Silakan LBH dan Kontras mengecam. Kalau Mas Bobi meminta masyarakat untuk main hakim sendiri, ditandangi aparat kepolisian apa ditandangi masyarakat sendiri dengan main hakim sendiri. Nah ini pernyataan Mas Bobi juga menjadikan masyarakat tidak takut beraktivitas seperti semula. Dadi wani metu meneh karena keamanannya terjamin oleh aparat keamanan. Ya coba kita tunggu aja lah. Apa yang bisa dilakukan oleh LBH dan Kontras meminimalisir kejahatan, untuk menekan kejahatan, terutama kejahatan dengan kekerasan di Medan. Wah ini viral banget itu di Medan tuh. Bendino anak kejahatan, bendino ada begal. Kalau sebatas berkomentar gitu doang, nah semua orang juga bisa. Mas, ayo lakukan sesuatu Mas. Mas Rahmat dan Mas Ali Nafiah itu terjun ke kantong-kantong yang kalian duga jadi rawan munculnya para pelaku begal. Ajak mereka dalam kegiatan positif. Atau sesekali dini hari keluar berkeliling sama aparat. Kalau berani sendirian. Ojo ngejak kancane. Nah, nanti jika ketemu begalnya yang mengancam pakai pisau atau celurit belati atau bahkan pistol, kalian ceramah tuh tentang hak-hak asasi manusia. Nah, kita lihat apakah teman-teman LBH dan Kontras bisa selamat atau akan jadi korban. Nah, monggo siap menerima tantangan ini. Makanya kalau ada kritikan harus ada solusi, gitu ya. Oke lah, ini saya pesan begawan aja lah. Sampai jumpa di ngompol-ngompol berikutnya. Tetap di Ngopini Politik. Sampai jumpa. Salam begawan.